Pertemuan ke-9. Kepemilikan persekutuan komanditer, di mana segala sesuatunya dapat dikelola oleh dua orang atau lebih, dengan salah satu yang mengelola aset secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat dua sekutu, yaitu aktif dan pasif. Alasannya adalah: 1. Jika tidak terdapat sistem kepemimpinan saham, maka segala bentuk keteraturan akan mudah dikelola hanya berdasarkan kesepakatan bersama. 2. Dengan keadaan besar modal awalnya tidak ditentukan, dapat membuat kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut lebih nyaman dan efektif, karena bisnis biasanya dimulai perlahan, tanpa adanya tekanan kondisi dan besar modal untuk memulai. 3. Dari ciri ketiga, yaitu bukti penyetoran modal oleh kedua belah pihak dapat diatur dalam perjanjian khusus yang telah disepakati semua pihak. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan dan aturan yang lebih fleksibel bagi bersama. Pertemuan ke-10. Waralaba. Waralaba pada umumnya adalah perjanjian atau persetujuan antara leverniser dan pedagang enceran atau pedagang besar. Pernyataan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produksinya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3 tipe dasar waralaba menurut Zimmer dan Scoreboard 2008, yaitu waralaba nama dagang, waralaba distribusi produk, dan waralaba murni. 1. Kelebihan membeli waralaba. Menurut Zimmer dan Scoreboard 2008, ada beberapa, yaitu dukungan dan pelatihan manajemen, daya tarik merek, standaritas kualitas barang dan jasa, produk periklanan nasional, bantuan keuangan, produk dan format bisnis yang sudah terbukti, pemusatan daya beli, pemilihan tempat dan proteksi teritorial, dan peluang sukses lebih besar. Kekurangan membeli waralaba menurut Zimmer dan Scoreboard 2008 adalah yuran waralaba dan royalti terus-menerus sepenuhnya mengikuti operasi standar, batasan dalam membeli, lini produk terbatas, syarat kontrak dan pembaharuan, program pelatihan yang tidak memuaskan, kejenuhan pasar, kurangnya kebebasan. Contoh usaha franchise yaitu waralaba ada beberapa, yaitu franchise di bidang makanan, franchise di bidang rental mini, franchise di bidang telematika atau informasi, franchise di bidang pendidikan. Tips yang bisa dilakukan untuk memilih franchise yang tepat, yaitu pada dasarnya untuk memulai sesuatu yang saya percayai untuk memudahkan kita agar bertekad dalam memulai suatu bisnis atau usaha adalah dari kita sendiri. Tentu saja dengan semangat jiwa usaha dan entrepreneur di dalam diri membuat kita bisa memahami dan mendalami dan dapat menerima segala macam bentuk usaha yang akan dipilih serta resikonya. Namun ada beberapa tips di luar diri individu yang juga kita harus pelajari, yaitu 1. Memilih franchise sesuai dengan hal yang digemari, mengetahui minat dan memilih sesuatu yang akan ditekuni. Sesuatu dengan minat merupakan sebuah langkah yang sangat baik
dalam memulai sesuatu agar kita tidak mudah menyerah dan bersemangat dalam menjalaninya. 2. Memilih produk maupun jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan dari masyarakat, maka franchise yang akan dibangun tentu memiliki daya tarik kebutuhan, sehingga akan sulit untuk dihindari oleh masyarakat untuk tidak mengunjungi franchise yang kita buka. 3. Mencari lokasi yang strategis. Untuk franchise, lokasi merupakan tongkat utama bagaimana daya tarik dari usaha yang kita bangun dapat dilihat lebih banyak masyarakat atau tidak, dan apakah sesuai dengan letak kebutuhan masyarakat atau tidak. Untuk itu, pemilihan strategi lokasi merupakan sebuah hal yang penting. 4. Memilih franchise sesuai minat masyarakat. Minat merupakan hal yang biasa mendorong manusia untuk suatu keinginan. Dengan mengambil atau memilih franchise sesuai minat, maka akan membuka peluang lebih bahwa franchise tersebut dapat berlangsung meski pada dasarnya minat bisa berubah dan berjalan sesuai dengan kondisi, waktu, dan juga zaman. Kita masih bisa terus menyamakan barang atau jasa dengan minat masyarakat. 5. Jangan mudah percaya dan terpengaruh pada cerita kesuksesan milik orang lain. Jika kita mempelajari untuk memulai usaha, pasti kita akan mencari inspirasi dari orang-orang yang telah sukses pada bagian dan bidangnya. Namun, dari cerita sukses yang diceritakan, tidak sedikit perjuangan yang ia lakukan. Untuk itu, jangan hanya mendengar cerita suksesnya, tetapi kembali setelah perjuangannya. 6. Sesuaikan franchise yang diinginkan dengan modal yang dimiliki. Dalam memulai sesuatu, kita tentu harus memikirkan resikonya. Risiko yang paling nyata adalah dalam kondisi keuangan, terutama modal. Bangunlah sebuah usaha berdasarkan modal yang ada dan secukupnya. Biasanya cara instan bisa dilakukan, namun tentu saja cara instan berbentuk pinjaman dana dan lain-lain yang akan kembali menambah risiko di masa yang akan datang. 7. Cek latar belakang franchise. Yang diinginkan skala reputasi merupakan hal penting untuk keberlangsungan di masa depan. Dengan mempertimbangkan segala macam bentuk termasuk reputasi, merupakan hal yang akan sangat baik dilakukan. 8. Pahami sistem keuangan yang ada. Tentu dengan memastikan sistem keuangan dan proyeksinya, kita akan bisa memahami harga jual, keuntungan yang akan diperoleh, bahkan naik turunnya penjualan. 9. Baca kontrak kerjasama dengan teliti. Perjanjian maupun pemusatan kontrak kerja harus dipahami dengan baik dan seksama. Bahkan jika perlu, mintalah bantuan pada ahlinya untuk mendampingi kita dalam membaca kontrak dan menandatanganinya. Hal ini juga termasuk dengan jaminan yang disepakati. Harus dilihat secara seksama apakah ada di dalamnya perjanjian atau tidak. Pertemuan ke-11. Memilih waralaba. Jenis waralaba yang akan dipilih adalah waralaba produk. Karena menurut penciptanya, sebuah produk baru akan menginovasikan sebuah produk yang telah ada menjadi produk baru kembali, merupakan hal yang sangat menyenangkan. Memfokuskan produk dalam produksi makanan atau cemilan akibat keadaan yang serba digital dan juga dikarenakan COVID-19 yang membuat pergerakan masyarakat cenderung terbatas. Biasanya dalam keadaan ini, banyak yang menginginkan produk makanan dan cemilan
yang baru serta enak dan juga unik untuk dicoba dan dirasakan. Pertemuan ke-12. Strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis. Strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran, yaitu jenis perencanaan pemasaran, tujuan perencanaan pemasaran, langkah-langkah pokok dalam perencanaan pemasaran, perencanaan pemasaran dan keunggulan bersaing, dan sistem pemasaran modern e-com, pemasaran abad 21. Keunggulan dalam 3 manfaat utama menggunakan layanan online antara lain sebagai berikut menurut Zimmer dan Scarboard 2008 ialah kemudahan informasi dan informasi produk, rongrongan yang lebih sedikit, hambatan meliputi rasa takut bahwa pelanggan tidak akan menggunakan situs dan masalah keamanan. Dari yang diketahui, e-commerce adalah jenis penjual belian dalam skala besar atau berdasarkan perangkat elektronik yang bersifat online, di mana skala yang mencakup distribusi, penjualan, pemasaran, dan juga pembelian atau seluruh transaksinya. Kelebihan e-commerce yaitu 1. Transaksi yang terjadi bisa di berbagai wilayah yang tidak terbatas, bahkan bisa untuk transaksi antar negara. 2. Dapat meningkatkan market ekspor dalam memperluas pasar untuk para penjual. 3. Tidak memerlukan rumah yang berbentuk fisik seperti ruko dan lain-lain. 4. Usaha lebih memungkinkan untuk berkembang karena cenderung memulai e-commerce membuat jualan yang lebih hemat. 5. Mudah terhubungnya antara penjual dan pembeli. 6. Bisa menjadi seorang yang berjualan tanpa perlu menyediakan stok untuk barang yang akan dijual. 7. Pengolahan usaha lebih mudah dilakukan. Berikut contoh-contoh dari e-commerce, yaitu e-commerce consumer to consumer, e-commerce business to business, e-commerce business to consumer, e-commerce consumer dan bisnis, dan e-commerce business to administration, dan sebagainya. C. Kiat pemasaran usaha baru. Survei pelanggan. Berdasarkan Suryana 2006, harus melakukan survei untuk mendapatkan informasi mengenai peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, serta target yang hendak dicapai. 2. Kegiatan dalam pemasaran usaha baru. Beberapa kegiatan dalam lingkup pemasaran yakni sebagai berikut menurut Suryani 2006, yaitu pembelian barang yang akan kita jual kembali, penyimpanan, simpan barang sebaik-baiknya, sortir dan pengemasan, penjualan, penyajian barang yang membuat tertarik konsumen. Selanjutnya, manajemen organisasi bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen organisasi bisnis. A. Manajemen organisasi bisnis. Struktur organisasi, elemen kunci yang perlu diperhatikan: supervisi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi formasi. Model desain struktur organisasi, model mekanik, dan model organik. Desain struktur organisasi sederhana, desain struktur modern, birokrasi, dan struktur markets menurut Zimmer dan Scarboard 2008. B.
Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang tertentu. Dan manusia di sini merupakan faktor utama dan dominan di dalam manajemen. Peran dan fungsi SDM adalah melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dalam protektis pada pegawai. Pertemuan 13. Manajemen operasional dan strategi pengolahan keuangan. Sistem produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Jenis sistem produksi yaitu proses produksi yang kontinu atau terus-menerus. Jenis ini memiliki kebaikan yaitu biaya per unit rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan rendah. Kekurangan produksi terus-menerus adalah terdapat kesulitan dalam merubah produk, proses produk mudah terhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Proses produksi yang terputus-putus. Jenis ini memiliki kelebihan yaitu fleksibel tinggi, diperoleh penghematan uang, dan proses produksi tidak mudah terhenti. Sedangkan keuangan jenis terputus yaitu dibutuhkan scheduling, routing yang banyak karena produk berbeda. Pengawasan produk sangat sukar dilakukan. Penyediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar, dan juga biaya tenaga kerja serta pemindahan bahan sangat tinggi. Yang dimaksud dalam proses produksi yang terus-menerus adalah proses produksinya dilakukan terus berkelanjutan, maka bisa dilihat dari prosesnya akan terus berjalan secara bersamaan dengan setiap langkah lainnya, seperti transportasi. Dalam hal ini bisa kita lihat pada stasiun kereta api yang dimana para pekerja di sana selalu mengatur keberangkatan kereta dan juga menunggu kedatangan kereta dari daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Perusahaan manufaktur pada hakikatnya, manufaktur memiliki tahapan-tahapan operasi yang di setiap tahapan operasi tersebut menjadikan bahan mentah lebih dekat ke bentuk akhir, alias bahan jadi, dan prosesnya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Proses administrasi. Dalam hal ini, proses administrasi yang dimaksud misalnya saja dalam hal pengurusan paspor dengan menjalankan beberapa tahap memakai perangkat komputer dan tambahan aplikasi sebagai software pendukung. Contoh produksi terputus-putus dalam hal ini produk yang diproses bukanlah menggunakan bahan dasar aliran terus-menerus dalam kegiatan produksinya. Akan tetapi, terdapat beberapa komponen yang akan diproses atau sedang akan diproses sehingga lebih banyak membutuhkan persediaan barang dalam proses. Contohnya, perusahaan percetakan merupakan sebuah kegiatan produksi yang memakai teknologi atau seni menghasilkan salinan yang dari beberapa sumber secara cepat, tepat, dan baik. Perusahaan mebel, seluruh barang yang diproduksi adalah untuk perlengkapan rumah ataupun kantor, misalnya seperti kursi, meja, dan lemari dengan menggunakan bahan dasar kayu. Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih banyak. Dalam perkembangannya terdapat
pengembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat non-special oriented, di mana pengrajin modal tersebut lebih ditekankan pada nilai daya beli atau kekuasaan memiliki atau penggunaan yang terkandung dalam barang-barang modal. Sumber modal, sumber intent. Modal yang berasal dari sumber intent adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intent dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah sebagai berikut menurut Andri Priyono 2009. Laba ditahan, laba dibersihkan, laba disimpan dan diakumulasikan. Depresiasi alokasi jumlah suatu aktivitas yang dapat diusut sepanjang masa bermanfaat dan dieksterminasi. 2. Sumber ekstern. Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber ekstern perusahaan terdiri atas supplier perusahaan memberikan dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit, bank, lembaga keuangan, pasar modal seperti calon pemodal atau investor, sales pemilik aktivitas penjualan aktivitas kepada leasing atau bank, service atau operating leaser dalam bentuk aktivitas atau perlengkapan, financialism memberikan pinjaman dalam bentuk ansuran. B. Alokasi dana. Beberapa pembisnis mengungkapkan ada 4 alokasi modal yang perlu mendapatkan perhatian agar usaha dapat berjalan dengan baik dari berbagai sumber, yaitu penggunaan modal untuk kepentingan organisasi usaha, alokasi untuk investasi aset tetap usaha, penetapan modal kerja yang akan digunakan dalam usaha agar segera dapat dioperasikan. Pengusaha juga perlu memasukkan faktor yang tidak terduga dan risiko yang mungkin terjadi dalam pengalokasian modal. C. Mengolah investasi produk. Investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga bentuk investasi. Investasi tanah, investasi pendidikan, dan investasi saham. Risiko investasi, suatu proses yang mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya tersedia. Implementasi manajemen risiko, menangani risiko, monitoring risiko, mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko.